Inilah kisah Kenshin dan Kaori, seorang pemuda kaya, pria sederhana, yang menyamar jadi cleaning service. Versi Kaori TV, episode 512. Kenshin yang menghubungi Rena, mengatakan ingin memesan makanan untuk korban bencana alam. Si Rena pun langsung paham. Sampai ia menjawabnya, akan ikut membagikan di tempatnya langsung. Begitu pula dengan Kaori, yang bicara dengan Kenshin. "Sai, aku ikut juga ya ke sana. Ingin melihat kondisinya." Kenshin menjawabnya, "Tapi Kaori entar di situ berbahaya. Kita belum tahu keadaannya. Ini bencana alam Kaori. Bisa saja terjadi lagi. Dengan sewaktu-waktu, kamu di rumah saja ya Kaori. Lagian di sana kan sudah banyak orang. Para pegawai perusahaan ayah ikut pula. Jadi kamu di sini saja. Sebab itu bukan tempat tontonan. Kita akan membantu orang. Gimana menurutmu? Kamu mau ya di rumah saja?" Kaori menjawabnya, "Nggak Sai, pokoknya aku ikut ke sana. Aku juga ingin menolong." Kaori cemberut mukanya. Kenshin pun melihatnya. Dan Kenshin bicara, "Ya sudah kalau gitu. Kalau kamu mau ikut, tapi nanti jangan minta pulang ya. Atau minta tidur di hotel. Di sana nggak ada penginapan. Apalagi keadaannya begini." Kaori membalasnya, "Emang siapa ya yang minta begitu? Kamu ada-ada aja Sai. Memangnya aku anak kecil apa?" Kenshin menyahut, "Idih, siapa juga yang bilang Kaori? Kalau kamu anak kecil, aku kan melarang begitu. Sebab aku sayang kamu." Kaori pun tersenyum. Langsung saja menjawabnya, "Ah kamu Sai, bisa aja merayuku." Dan keputusan pun dibuat. Kaori akan ikut Kenshin. Sedang di lain tempat, kabar duka nampak begitu melekat. Banyak penduduk desa yang kehilangan tempat tinggal, kehilangan harta benda, bahkan yang lebih menyedihkan, tak sedikit pula yang kehilangan keluarganya. Ada yang meninggal, ada yang menghilang. Kondisi itu sungguh memilukan. Hingga menjelang malam, bantuan makanan pun belum datang. Tenda-tenda belum tersedia. Banyak warga yang tidur di lapangan terbuka. Kondisi itu diperparah dengan musim dingin yang tiba. Turun hujan di saat bersamaan. Si Rena, temannya Kenshin, yang punya usaha roti, berada pula di situ, menjadi salah satu korbannya. Si Rena mengalami luka pada bagian kaki dan tubuhnya akibat tertindih atap rumahnya. Beruntungnya tempat tinggalnya masih terbuat dari kayu serta bambu dan rotan. Jadi kondisi dirinya, begitu pula keluarganya, masih bisa selamat dari hal yang tak diinginkan. Saat itu bantuan mulai datang, namun masih belum cukup untuk diberikan ke semua warga. Banyak di antaranya yang belum mendapatkan, termasuk si Rena dan ibunya, yang masih menunggunya, dalam kondisi kehujanan. Tak lama berselang, pegawai perusahaan bos besar, yang berangkat pertama, terdiri dari Pak Michael, Pak Chandra, serta ayahnya Kaori pun tiba. Mobil perusahaan itu masuk ke desa dengan membawa perlengkapan tenda. Rupanya bos besar semenjak awal memerintahkan agar cepat-cepat datang ke lokasi kejadian dengan membawa semua yang dibutuhkan. Apalagi perusahaan miliknya semenjak lama memang ada kesiapan yang menyangkut masalah sosial. Jadinya saat ada musibah, terutama tentang bencana, semua pegawai yang terlatih langsung bisa menangani. Menuju ke tempat lokasi, Kenshin pun sama. Setelah menempuh 2 jam perjalanan, Kenshin tiba bersama Iwan, beserta pegawai perusahaan. Si Rena pun demikian, bersama Sabria dan pegawai restoran miliknya. Mereka pun juga sampai, dengan membawa nasi kotak makanan, yang begitu banyaknya. Si Rena yang orang kaya, dari dulu yang gemar naik mobil mewah, kini akhirnya melihat desa, di tempat yang ada bencana. Dilihatnya rumah-rumah yang hancur, bangunan-bangunan yang roboh, serta tanah yang terbelah. Si Rena pun merasakan duka, merasakan kesedihan akan penduduk desa ini yang terkena musibah. Dengan cepat-cepat pula, si Rena dan Sabria, serta para pegawainya, membagikan bingkisan makanan pada orang-orang yang kedinginan. Begitu pula dengan Iwan, yang tanpa lelah ke sana kemari, membawa kardus-kardus yang besar, yang berisi pakaian, selimut serta obat-obatan. Kenshin pun juga sama, membantu membangun tenda, bersama dengan pegawai lainnya, hingga tenda-tenda itu, dengan cepat diberdirikan. Setelah jadi satu persatu, Kenshin yang melihat para korban bencana, nampak sedih hatinya, dilihatnya kepiluan dan tangisan.
Amat sangat terasa. Kemudian Kenshin teringat, belum juga melihat Rena, apalagi ini tak jauh dari desanya. Hingga Kenshin memutuskan, dengan mengajak Iwan, untuk melihat langsung kondisi rumahnya Rena. Iwan pun mengiyakan. Mereka pun membawa tenda, untuk jaga-jaga, apabila ada yang membutuhkan. Kemudian Kenshin bertanya, Wan Lu tadi sudah melihat Rena enggak Wan? Kok aku belum bertemu dengannya? Padahal banyak sekali orang yang di situ. Iwan menjawabnya, aku juga belum tahu bro. Soalnya aku tadi sibuk membagikan pakaian. Dan Kenshin membalasnya, ya sudah Wan kita cepat-cepat saja. Kenshin dan Iwan pun berjalan. Dengan membawa tas yang berat. Jalanan terlihat basah, bentuknya tak beraturan, akibat gempa yang terjadi. Rintik hujan di saat itu. Semakin menambah gelapnya malam, lampu penerangan pun mati. Kenshin dan Iwan harus berhati-hati. Dan setelah menapaki jalan yang berliku, akhirnya mereka tiba di kampung tempat tinggalnya Rena. Nampak sekali suasananya, begitu mencekam. Rumah-rumah yang roboh, pohon-pohon yang tumbang, terlihat hampir menjulang. Kenshin pun memandang. Rumahnya Rena sudah rata dengan tanah. Iwan pun demikian, yang amat sedih melihatnya. Kemudian Kenshin berkata, kalau gitu kita menyeberang desa itu Wan. Barangkali ada orang di sana. Mungkin juga ada Rena. Kan jalan desa itu tak bisa dimasuki mobil. Jadi aku merasa ada orang yang berlindung di tempat itu. Iwan pun langsung mengiyakan. Baik bro kita ke sana. Tapi baiknya kita juga hubungi orang agar bersiap-siap menyiapkan bantuan. Kalau benar ada warga yang berlindung di desa itu, biar mereka bisa cepat ditolong. Kenshin pun langsung mengirim pesan, seperti yang dikatakan Iwan. Kemudian Kenshin berjalan, melewati tanah yang basah, menyeberang bersama Iwan, masuk ke desa sebelah. Dan memang benar dugaan Kenshin. Si Rena dan ibunya, serta para tetangga dan warga lainnya, berada di lapangan desa itu. Mereka belum menerima bantuan, nampak kedinginan dan kehausan. Rasa lapar pun sangat dirasakan. Apalagi ini baru hujan, pakaian mereka nampak basah. Tenda belum tersedia, terlebih banyak di antaranya sedang berbaring menahan sakitnya. Si Rena pun sampai berkata, dirinya pun berdoa, kapan pertolongan itu tiba, karena ibunya sangat kedinginan. Si Rena butuh bantuan, apalagi kondisinya juga terluka, tak bisa bergerak. Si Rena pun memaksa, namun tetap saja, ia tak bisa melakukan. Hingga salah satu orang di situ berkata, lihat para warga sekalian, ada dua pemuda yang datang ke sini. Seperti membawa bantuan. Mereka pun sangat senang, karena ada yang tahu lokasi desa ini. Kenshin dan Iwan pun sama, melihat sekumpulan warga yang berada di lapangan. Dengan tikar yang seadanya, Kenshin segera berlari, begitu pula dengan Iwan. Setelah sampai mendekat ke warga desa, Kenshin pun bilang, tenang Bapak Ibu sekalian, bantuan akan datang. Mereka sedang berjalan ke sini. Dan dengan cepat-cepat, Kenshin dan Iwan melebarkan tenda, agar bisa digunakan. Si Rena pun belum bisa melihatnya. Siapa orang yang datang itu? Yang memberikan pertolongan, yang mengetahui tempat ini, hingga tenda berdiri. Orang-orang di situ, satu persatu, yang tak bisa jalan sendiri, dibawa masuk ke dalam. Hingga Kenshin melangkahkan kakinya, menuju arah tengah lapangan. Kemudian tiba-tiba saja, dilihatnya Rena, yang terbaring di tikar. Kenshin langsung menyapa, terkejut sekali dirinya. Lo Rena, syukurlah kamu selamat. Aku senang sekali melihatmu. Lihat aku ke sini untuk menolongmu. Serta semua orang yang di sini. Kenshin bicara sambil berkaca-kaca wajahnya. Melihat Rena di dekatnya, si Rena pun melihat Kenshin. Terkaget sekali dirinya, jantungnya berdetak kencang. Ternyata Kenshin yang datang. Si Rena pun menangis. Sangat senang dirinya, tak henti-hentinya Rena menitikkan air mata. Kenshin pun bicara, sudah nggak apa Rena, di balik musibah ini pasti ada hikmahnya. Kamu yang sabar ya, bersyukur ibu kamu juga selamat. Nah ini Iwan juga ke sini. Terlihat Iwan berdiri. Tak lama kemudian, bantuan mulai berdatangan, termasuk si Rena Larazati, pemilik Lamborghini, yang bernama sama, datang pula ke situ. Kenshin pun melihatnya. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih.